Assalamualaikum. Lanjut lagi kita mau latihan soal. Kali ini kita mau bahas uang dan perbankan. Oke, kali ini kita mau bahas terkait dengan uang dan perbankan. Kita masuk ke soal yang pertama dulu. Ada soal UM-UGM 2016, kode soalnya adalah 391. Uang sebagai alat transaksi dapat mempunyai berbagai bentuk. Berikut ini yang termasuk dengan uang kartal. Uang kartal itu apa sih? Uang kartal itu uang dalam bentuk uang kertas, dan uang logam. Gitu ya. Jadi uang kertas ya uang kertas dan uang logam. Yang mana nih? Uang kertas dan uang logam. Nah, kalau pilihannya seperti ini nanti ada kan di keterangan soalnya 1, 2, 3 kalau benar adalah A, 1, 3 kalau benar B, 2, 4 kalau benar yang 24 aja C, 4 aja yang benar itu D, 1, 2, 3, 4 benar semua itu adalah E. Karena tadi yang benar adalah 1 dan 3, yang ini jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, simak UI 2012, kode soalnya 841. Yang dimaksud dengan jumlah uang yang beredar M2. M2 itu apa sih? Ternyata ada yang namanya M1. M1 dulu nih ya. M1 itu adalah uang kartal. Uang kartal tuh uang kertas dan logam ya. Uang kertas dan logam. Kemudian ditambah uang giral. Itu adalah M1 ya. Nah, kalau M2 itu sama dengan M1 ditambah uang kuasi. Nah, uang kuasi itu uang apa? Uang kuasi itu uang dalam bentuk deposito berjangka. Ya, ada dalam bentuk deposito deposito berjangka. Kemudian juga ada yang dalam bentuk tabungan, kemudian juga dalam bentuk rekening atau tabungan falas ya, atau valuta asing yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Swasta domestik. Jadi kita cek nih. Berarti pertanyaannya M2 kan? Kita cek. Uang kartal, uang giral M1 salah. Uang kartal, uang giral itu adalah M1. Jadi masa M1 lagi? Uang kartal, uang giral, deposito berjangka dan tabungan. Masih ada yang lain ya. Uang kartal, deposito berjangka, uang giralnya nggak ada nih kan M1 uang kartal, uang giral. Terus berikutnya uang kartal, uang giral, deposito berjangka, tabungan, mata uang asing milik perusahaan domestik. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas UM-UGM 2016, kode soalnya 391. Jika diketahui nilai hak cipta, nah hak cipta itu adalah aset tidak berwujud ya. Hak cipta, dia termasuk harta tidak berwujud. Berarti tinggal di ini aja ya, di HC gitu ya. HC itu adalah berapa? 5.200.000 keterangannya. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada investasi saham 10 juta. Kita kasih keterangan aja ya. Investasi saham ada sebesar 10 juta. Aset lancar, ada aset lancar. Aset lancarnya 10.645.000. Dan ada yang namanya aset tidak lancar. Aset tidak lancarnya adalah 1.700.000 gitu ya. Terus yang sebelah sini ada yang namanya modal awal. Modal awalnya 17.500.000. Kemudian ada privenya itu sebesar 360.000 dan ada laba bersih.
Laba bersihnya 1.855.000. Itu yang diketahui. Nah, yang ditanyakannya, maka kewajiban ditanyakan adalah kewajiban. Kewajibannya dalam neraca. Kalau neraca kan di sini bagian harta ya. Total harta sama dengan total, kan kalau neraca gini ya. Nah, total utang plus nanti pakainya adalah modal akhir. Ketika dijumlahkan ini harus sama. Berarti kita hitung dulu total hartanya. Ini ya, total hartanya hitung dulu. Berarti total harta. Total harta ada apa aja? Hak cipta ditambah investasi saham, aset lancar, dan ditambah aset tidak lancar. Berarti berapa nih? 5.200.000 ditambah investasi sahamnya 10 juta. Ditambah juga aset lancarnya adalah 10.645.000 ditambah aset tidak lancarnya 1.700.000. Kita hitung berarti berapa nih ya? 10, 20 juta, 265. Saya udah pakai kalkulator nih ya. Hasilnya adalah 27.545.000. Itu yang di bagian total harta. Nah, sekarang kita mau masuk ngitung modal akhir nih. Nah, modal akhir itu ada rumusnya kan? Karena kan yang diketahuinya modal awal ya. Kita harus tahu dulu modal akhirnya. Sini. Modal akhir. Ini ada di laporan perubahan modal kan? Modal akhir itu rumusnya adalah modal awal ditambah laba baru nanti dikurangi preferred. Kita cek. Modal awalnya berapa? Modal awalnya 17.500. Labanya adalah 1.855.000. Preferrednya 360.000. Jadi berapa nih? 17, 18.995.000. Tadi udah ngitung ya. Nah, udah ketemu nih modal akhirnya. Ya sudah, tinggal dimasukkan. Harta sama dengan kewajiban, utang plus modal ya. Kewajiban ditambah modal. Ingat pakainya tadi modal akhir, hartanya tadi yang sudah kita hitung. Ini ya. Harta yang sudah kita hitung 27.545.000. 27.545.000. Kewajibannya adalah X. Modalnya harta sama dengan kewajiban plus modal. Modal akhirnya adalah 18.995.000. Berarti 27.545.000 dikurangi 18.995.000 sama dengan X. Berarti jawabannya adalah 8.550.000 sama dengan X. Utangnya 855.000. Ada nggak nih? Cek berarti soalnya. Ternyata ada. Yang ini jawabannya adalah yang D. Lanjut soal UM-UGM 2005, kode soalnya 831. Di soalnya diketahui bahwa inflasi sebesar 9,6% dalam jangka waktu setahun disebut. Nah, kita lihat ya. Ternyata jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Tingkat keparahan itu kan ada 4 ya. Nah, jika dia adalah kurang dari 10%, berarti dia inflasinya ringan. Inflasi ringan. Jika dia 10% sampai 30%, itu inflasi sedang. Jika dia 30% sampai 100%, itu inflasinya berat. Inflasinya berat. Tapi jika lebih dari 100%, itu disebutnya adalah hiperinflasi. Nah, di sini 9,6%, berarti masuknya inflasi ringan ya, 9,6%. Inflasi ringan itu ya creeping inflasi, berarti 1 dan 3. 1, 3 jawabannya B ya. 1 dan 3 benar, itu jawabannya B.
Kalau masih bingung 1, 2, 3 benar itu A, 1, 3 benar itu B, 2, 4 benar itu C, 4 aja benar itu D, 1, 2, 3, 4 benar itu E. Jadi yang ini jawabannya B. Soal selanjutnya, simak UI 2010, kode soalnya 906. Peningkatan reserve requirement ratio atau bahasa lainnya bisa cadangan wajib minimum ya, cadangan wajib minimum. Di bank sentral itu kan BI ya, dapat menaikkan jumlah uang yang beredar. Nah, ini kita bahas terkait dengan kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter. Nah, kalau misalnya si cadangan wajib minimumnya itu naik, itu digunakan saat inflasi. Nah, kalau digunakan saat inflasi, itu berarti tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Kan jumlah uang yang beredarnya terlalu banyak nih. Ya udah, gimana caranya diturunin? Cadangan kas di bank sentralnya harus dinaikin. Gitu tujuannya, untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Berarti ini salah ya. Nah, pernyataannya salah. Sebab dengan semakin besarnya reserve bank komersil yang harus disimpan di bank sentral, di BI, kesempatan bank komersil untuk menyalurkan kredit ke masyarakat jadi turun. Benar, karena apa? Misalnya tadinya yang ditaruh cuma 10 miliar. Gara-gara naik, gak 10 miliar dong, ditaruhnya 15 miliar. Nah, ketarikan 5 miliarnya ke bank sentral harus disimpan. Berarti bank komersilnya berkurang 5 miliar untuk disalurkan kreditnya kepada masyarakat. Jadi pernyataannya benar, pernyataannya salah ya tadi ya. Sebabnya itu benar, jawabannya adalah D. Nanti ada kok di petunjuk soal, pernyataannya benar, sebabnya benar, berhubungan itu A. Pernyataannya benar, sebabnya benar, tapi tidak berhubungan itu B. Pernyataannya benar, sebabnya salah itu C. Pernyataannya salah, sebabnya benar, kayak kita ini ya, tadi D. Kalau pernyataannya salah, sebabnya salah itu E. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal simak UI 2011, kode soalnya 814. Dalam perekonomian sederhana yang hanya memproduksi roti dalam setahun, dapat dihasilkan roti sebanyak 60 buah. Berarti ini barangnya ya, T, trade, jumlah barang yang diperdagangkan. Dengan harga P, price-nya 500 per buah. Jika jumlah uang dalam perekonomian ini adalah, berarti ininya M. Nah, kalau untuk rumus uang Irving Fisher, MV sama dengan P dikali T gitu. M-nya adalah money, kemudian V-nya adalah velocity. Velocity itu adalah kecepatan peredaran uang. Kecepatan peredaran uang. P-nya standar ya, dia adalah price atau harga, dan T-nya adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Jumlah barang, trade kan perdagangan ya, yang diperdagangkan. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja. T-nya udah tahu 60, ininya 500, M-nya adalah 100. Berarti kan yang dicari V-nya ya. Nah, kita masukin. M kali V sama dengan P dikali T. Berarti V-nya tinggal dimasukin. P-nya 500. T-nya itu adalah 60 dan M-nya 100. Berapa nih? Ya udah. Nah, selesai. 5 kali 6 30. Jadi 300. Kita lihat. Kecepatan peredaran uang adalah 300 per tahun. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nanti kita latihan soal lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.